Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh honorer di seluruh provinsi Jawa Timur. Saya Ilham Wahyudi SPD. Saya adalah Ketua 2 Forum Honorer PGRI Provinsi Jawa Timur. Salam perjuangan semuanya kepada seluruh teman-teman honorer. Dengan isu terkini di mana menyikapi terkait dengan perekrutan pelaksanaan tes ASN P3K tahap 1, di mana banyak teman-teman kita para honorer yang tidak lulus atau di bawah passing grade, khususnya di bidang teknis. Kami sebagai pengurus FHPGRI Jawa Timur sangat prihatin sekali terhadap keadaan ini. Banyak teman-teman di bawah, para anggota di bawah, melaporkan kepada kami tentang begitu sangat sulitnya soal teknis yang diberikan oleh pemerintah. Saya sangat prihatin dan kecewa terhadap soal-soal yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini. Sangatlah sulit untuk dicapai oleh para honorer. Jangankan para honorer yang usianya masih muda, yang usianya yang sudah tua, yang masih muda saja tidak mampu banyak memenuhi passing grade. Kami sendiri pun juga tidak yakin soal yang diberikan ini adalah mampu dan tepat mengukur apa yang akan hendak diukur. Kepada seluruh teman-teman honorer di Jawa Timur, hari ini kita dipertaruhkan rasa kompak kita, persatuan kita sebagai organisasi resmi PGRI di Provinsi Jawa Timur ini. Saya meminta kepada pemerintah pusat untuk menurunkan passing grade-nya agar kekurangan guru 1 juta di Republik ini bisa teratasi. Saya kira mereka bukanlah guru, dikatakan bukan guru yang tidak berkualitas. Mereka telah lama mengabdi buat negara ini. Mulai dari usia muda sampai setua seperti ini, memasuki masa pensiun, mereka masih mengabdi buat negara ini. Walaupun terkadang gaji yang mereka terima jauh di bawah upah minimum daerahnya sendiri. Tapi di hati para honorer, mereka bangga menjadi seorang guru. Saya yakin dan saya tahu mereka sebenarnya telah berhasil secara praktek mendidik anak-anak bangsa ini. Buktinya banyak sekarang para pejabat saat ini yang merupakan produk pendidikan yang dilakukan oleh para honorer. Sebenarnya kita bayangkan, kita berpikir saat ini, afirmasi yang diberikan oleh pemerintah menurut kami tidak adil. Kenapa kami sampaikan seperti itu? Bayangkan para honorer, khususnya honorer kategori 2 yang telah mengabdi buat negara ini minimal 2004, dikatakan honorer kategori 2. Tetapi afirmasinya hanya mendapatkan 10%. 15, 16, sampai 25 tahun mengabdi buat negara ini. Negara hanya menghargai mereka 10% afirmasinya. Jika dibandingkan dengan para guru swasta yang mengajar 3-4 tahun, mereka memiliki sertifikasi. Karena untuk mengurus sertifikasi cukup dengan menggunakan SK yayasan.
Lalu dengan sertifikasi, mereka mendapatkan afirmasi 100% nilai teknis. Bayangkan 100% nilai teknis. Artinya di depan mata, para guru-guru swasta ini akan lulus passing grade nanti pada tahap kedua. Sementara nasib para guru honorer yang tua, baik yang muda maupun yang tua di sekolah-sekolah negeri di provinsi ini, mereka susah dan sulit untuk mendapatkan sertifikasi. Karena masih banyak mereka tidak mendapatkan SK Bupati. Saya kira ketidakadilan ini harusnya dipikirkan oleh pemerintah. Bagaimana masa kerja yang berpuluh-puluh tahun buat negara ini bisa mengalahkan guru yang baru mengabdi buat negara ini hanya karena sertifikasi. Saya kira ini tidak adil. Oleh karena itu, kami FHPGRI menuntut, memohon kepada pemerintah, kepada Menteri Pendidikan untuk mengabulkan penurunan passing grade, mengangkat guru honorer yang sudah usia lanjut ini, yang telah mengabdi buat negara ini. Saya kira ini bukan permintaan yang mustahil. Demi kemanusiaan, mereka siap menjadi guru yang berkualitas. Menjadi guru berkualitas bukan hanya tes dijadikan sebagai alat tolak ukur. Karena mereka sebenarnya sejatinya sudah dites dengan kehidupan yang berat menjadi seorang guru berpuluh-puluh tahun demi untuk memanusiakan, memberikan pendidikan anak-anak bangsa, khususnya di Jawa Timur ini. Dengan apa pemerintah memberikan penghargaan kepada mereka? Apakah hanya dengan afirmasi 10%? Saya kira ini tidak manusiawi. Harusnya di akhir masa kerjanya, mereka memasuki masa pensiun, pemerintah memberikan rasa tersenyum kepada para ribuan honorer untuk diangkat karena mereka sejatinya bermimpi menjadi aparatur sipil negara. Saya memohon dari hati yang paling dalam kepada Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi. Karena saya yakin Presiden memiliki hati nurani. Karena saya yakin Presiden akan mengabulkan permintaan honorer ini. Banyak anggota kami, Pak, yang telah mengabdi puluhan tahun buat negara ini. Bahkan ada yang kurang 1 tahun masa pensiun mereka masih honorer. Di bawah banyak teman-teman yang menangis saat ini. Hatinya gelisah, resah, takut akan pengumuman tanggal 24. Kami yakin pemerintah hadir untuk membahagiakan mereka. Jika pemerintah menginginkan seorang pendidik yang profesional, berkualitas dan bermutu, kami bisa memberikan pemasukan pemikiran, yaitu dengan mereka dididik melalui pelatihan-pelatihan, workshop di lembaga penjamin mutu di provinsinya masing-masing. Sebut saja misalnya di Jawa Timur, melalui LPMP, mereka dibimbing khusus teman-teman honorer yang usia tua, yang di bawah passing grade, tetap diluluskan menjadi aparatur sipil negara. Mungkin dengan tanda petik, mereka harus melalui pelatihan dan sebagainya. Tidak bisa mereka dibunuh kesempatannya, keinginannya, mimpinya menjadi aparatur sipil negara. Hanya karena mereka dites 2-3 jam. Pemerintah menutup mata terhadap masa kerjanya mereka. Pengabdian mereka jauh lebih tinggi daripada segala-galanya. Mereka adalah pejuang yang ikut meningkatkan pendidikan. Mereka adalah pahlawan. Mereka adalah wali-walinya Allah di muka bumi ini. Harusnya pemerintah hadir untuk bagaimana keinginan mereka menjadi aparatur sipil negara terpenuhi. Yang berikutnya, banyak pengaduan di bawah. Para teman-teman honorer justru tidak bisa, ada yang tidak bisa ikut tahap pertama.
karena formasinya kosong di daerah. Kami sangat miris sekali jika mereka nanti para honorer yang tua, 35 tahun ke atas, honorer kategori 2, yang usianya sudah lanjut harus berperang dan bersaing dengan yang masih muda. Saya kira masa kerja harus dihargai. Masa kerja harus dihargai dan diperhatikan oleh pemerintah. Tidak bisa mereka, karena umurnya di atas 35 mereka dapat 15%. Karena K2 honorer kategori 2 mereka hanya mendapat 10%. Tidak bisa begitu. Seharusnya mereka masa kerja yang sudah tua seharusnya sama dengan para guru swasta, mendapatkan afirmasi 100% di bidang teknis. Saya kira mutu pendidikan tidak hanya bisa dilihat dari hasil dari sebuah tes. Karena apa? Karena mereka memiliki masa kerja, memiliki pengalaman. Karena mereka bukan guru yang baru sejak kemarin sore mengabdi buat negara ini. Hari ini mereka menangis. Hari ini mereka susah. Hari ini mereka tidak bisa tidur dan makan. Oleh karena itu, kami sebagai Ketua FHPGRI Provinsi Jawa Timur memohon sekali lagi kepada Menteri Pendidikan, kepada Menpan RB, kepada BKN, lebih-lebih kepada Presiden Republik Indonesia. Tolong Pak, angkatlah anggota kami yang usianya sudah semakin lanjut, honorer-honorer yang mengajar di sekolah-sekolah negeri ini, baik yang masih muda, khususnya bagi yang mereka yang pengabdian sudah lama buat negara ini. Saya percaya kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden adalah bapaknya wong cilik, bapaknya rakyat kecil. Saya yakin Bapak berpihak kepada pendidikan. Terima kasih. Dan kami memohon juga kepada DPR RI, khususnya Komisi 10. Terima kasih Pak. Kami mewakili honorer di Jawa Timur mengucapkan terima kasih kepada Komisi 10 yang terus berjuang sampai detik ini untuk membela honorer. Kami mohon Pak, perjuangkan mereka yang punya masa pengabdian besar buat negara ini untuk diangkat walaupun mereka di bawah passing grade. Banyak jalan untuk bagaimana mereka bisa ditingkatkan mutunya Pak. Salah satunya dengan mengikuti pelatihan. Karena sampai saat ini pelatihan-pelatihan itu jarang dilakukan oleh para honorer. Sampai saat ini kita jarang. Oleh karena itu ini bisa diambil oleh pemerintah. Mereka yang di bawah passing grade tetap diluluskan dengan tanda petik mengikuti pelatihan-pelatihan khusus untuk meningkatkan kualitasnya mereka. Negara kita sedang kekurangan kurang lebih 1 juta guru. Mereka pantas diangkat menjadi aparatur sipil negara karena mereka telah teruji di bawah. Banyak sekali produk-produk mereka melahirkan anak-anak bangsa yang berkualitas. Oleh karena itu, sekali lagi tiada hentinya, kami sebagai pengurus di Provinsi Jawa Timur mendukung Komisi 10 untuk terus berjuang. Kepada Menteri Pendidikan, Pak Nadiem Makarim, mohon Pak, Bapak adalah juga salah satu produk honorer. Saya yakin guru-guru Bapak dulu adalah seorang honorer. Oleh karena itu, Bapak saya kira tahu bagaimana keadaan honorer di bawah. Saya mohon sekali lagi, luluskan mereka. Selanjutnya, FHPGRI terus berkoordinasi dengan PGRI Jawa Timur. Kami siap mengambil komando. Kami siap menerima komando, menerima perintah untuk gerakan ke depan. FHPGRI terus berkoordinasi dengan seluruh ketua-ketua di kabupaten kota FHPGRI, 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Kami siap mengambil langkah konkret
untuk menuntut keadilan para honorer di Provinsi Jawa Timur ini. Kita sudah merapatkan barisan. Jika langkah yang diambil untuk harus turun di jalan, maka kami siap untuk memimpin gerakan turun jalan untuk demi kesejahteraan, demi mimpi menjadi aparatur sipil negara. Namun saya yakin pemerintah akan mengabulkan ini. Karena banyak sekali para honorer di Provinsi Jawa Timur yang tidak lulus, jauh di bawah Pasenggrit. Sekian dari saya. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh honorer. Tetap semangat, tetap berjuang, jangan menyerah. Kita selalu optimis dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun kita semua adalah makhluk. Karena semuanya yang punya kuasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terus mengabdi untuk membesarkan anak-anak bangsa ini. Mudah-mudahan seluruh pejabat di pusat terketuk hatinya terhadap keadaan para honorer saat ini. Sekian, terima kasih. Selalu kompak, bersatu honorer di Jawa Timur. Jangan pernah terpecah, karena saat ini dipertaruhkan persatuan kita. Tunggu komando PGRI Jawa Timur. Dan tunggu komando Forum Honorer PGRI Jawa Timur. Sekian, terima kasih dari saya. Ilham Wahyudi SPD, Ketua 2 Badan Khusus Forum Honorer PGRI Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.